kelompok. Ya, halo, Bapak. Ya, izin Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Oke, saya dari kelompok 3. Di sini kami Yufi Artasari, Firman Siagian, Sela Puspita Akasa, Theo Anggara Pasaribu. Jadi di sini kami ingin membawakan presentasi tentang maaf tadi Bang Firman slide yang tadi tentang garis kemiskinan absolut judulnya. Izin Pak, di sini Pak yang membawakan slide-nya Bang Firman Pak. Oke, Karena silakan laptop Firman. saya lagi error. Ya, Oke, silakan siap. Firman. Oke, lanjut Bang. Oke. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakangnya. Menurut Subagio, kemiskinan merupakan suatu keadaan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan kehidupan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, gambaran tentang kebutuhan sosial, dan gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Data World Bank pada tahun 2013 menggunakan data panel dari 137 negara menyatakan jumlah penduduk miskin di dunia berjumlah 767 juta jiwa atau 10,70% dari jumlah penduduk dunia atau World Bank 2016. Penghitungan jumlah penduduk miskin tersebut menggunakan dasar perhitungan angka kemiskinan absolut atau absolute poverty level, di mana pengeluaran setiap orang minimal USD 1,90 per hari. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila pengeluarannya dalam sehari berada di bawah standar tersebut. Meskipun standar minimal yang diterapkan World Bank sangat rendah, angka kemiskinan pada skala global pun masih relatif sangat tinggi. Terus angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sejak tahun 1990, namun jumlah penduduk miskin sangat besar jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi. Berikutnya. Oke, berikut kita dapat melihat grafik angka kemiskinan di Indonesia. Di sini kami ambilnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Di sini kita bisa melihat di tahun 2015 Maret September 28,59 juta atau 11,22%, dan di bulan September 11,13%. Nah, terakhir di sini di tahun 2017 mengalami penurunan di bulan Maret 27,72 juta atau 10,64%. Dan di bulan September mengalami penurunan kemiskinan kita. Namun di tahun 2020 di sini kita lihat mengalami kenaikan dari tahun 2019. Di tahun 2020 di sini 26,42 juta jiwa atau 9,78%. Oke, untuk selanjutnya saya bertanya ya. Ade Kori Luarianda, silakan untuk bertanya kepada kelompok 3 ya. Silakan siapa? Kita buka session bertanya. Ada yang mau bertanya? Ade, silakan kalau mau bertanya. Ya, izin Pak mau bertanya. Oke, silakan Ade. Tentang kemiskinan absolut. Jadi saya ingin bertanya, apakah dengan berpendidikan tinggi merupakan cara atau upaya dalam mengentaskan kemiskinan? Mengapa? Tapi jika berpendidikan tinggi tapi tidak memiliki penghasilan itu bagaimana? Apakah itu termasuk cara mengentaskan kemiskinan? Terima kasih. Oke, sudah bisa dicatat ya pertanyaan si Ade. Saya buka satu lagi lah ya. Siapa yang mau bertanya? Kori atau Lurianda mau bertanya ke grupnya Yufi dan Firman? Maaf, untuk Kak Adi boleh nggak pertanyaannya ditulis di chat Zoom? Makasih Kak. Baik. Bisa dicatat di Zoom, di chat. Iya bisa Pak. Bentar ya Pak. Oke.
Siap-siap yang satu orang lagi ya, kalau yang mau bertanya. Sembari menunggu Ade mencet, ada yang lain yang mau bertanya? Membuat usaha, karena apa? Sudah belajar akuntansi, sudah belajar manajemen, ya, sudah belajar analisa laporan keuangan, misalnya kan pemasaran, ya, udah belajar SDM, ya, mestinya lebih punya ilmu, ya. Jadi lebih gampang untuk membuat usaha, misalnya ya, di samping kalau dia mencari kerja, ya. Jadi lebih bisa, ya. Jadi berpendidikan tinggi juga itu bisa menambah atau mengurangi orang miskin. Dia pasti akan berusaha untuk menghidupi keluarganya ya dengan modal pendidikan. Jadi pendidikan itu jangan dianggap biaya ya kalau dalam akuntansi. Pendidikan itu harus dianggap investasi. Ya. Jadi kalau orang berpikiran kuliah itu beban atau biaya, ya susah. Nah, itu harus kita anggap itu sebagai investasi yang kita akan peroleh manfaatnya pada masa yang akan datang. Saya pikir itu untuk menambah jawaban daripada Sheila ya. Oke, terima kasih pada grup 3 ya yang telah menampilkan presentasinya pada kali ini. Gimana grup? Kemiskinan. 4 prioritas untuk pengentasan kemiskinan. 5 kesimpulan. Selanjutnya, pengertian kemiskinan menurut Kamus Indonesia Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal kita buka kamera. Saya ingin closing statement. Closing statement ini adalah ingin memberitahukan bahwa hari ini atau malam ini kita mengakhiri pembelajaran kita di mata kuliah ekonomi kemiskinan ya. Artinya kita asumsikan malam ini kita sampai ke pertemuan 15 ya. Nanti kita jumpa lagi secara email ya, karena UAS itu nanti kan by email ya. By email, jadi dikirim jawabannya melalui email untuk kelas malam. Jadi malam ini saya asumsikan kita terakhir pembelajaran di mata kuliah ekonomi kemiskinan, karena saya minggu depan mungkin ada kegiatan ya. Kan udah mulai hari raya Idul Adha ya. Saya panitia pula ya, panitia di masjid, panitia kurban ya. Jadi mungkin akan terkuras waktu saya di kepanitiaan kurban di masjid. Makanya saya padatkan pertemuan kita malam ini ya. Kemudian yang kedua adalah saya sebagai dosen pengampu mempunyai keterbatasan ya, di dalam memberikan materi kuliah ya, materi kuliah. Artinya inilah yang mampu saya berikan ya kepada mahasiswa. Selanjutnya itu adalah dikembalikan kepada Anda sekalian untuk menambahnya ya. Artinya dosen itu kan hanya untuk memberikan jalan ya, atau memberikan materi-materi pokok ya. Tapi agar Anda bisa lebih paham tentang mata kuliah ini ya Anda harus gali sendiri ya, cari sendiri. Jadi secara pribadi saya mohon maaf ya, andai kata di dalam memberikan materi dirasakan kurang pas ya, atau Bapak ini asal-asal aja memberi materinya ya kan. Banyakan comot-comot dari internet juga nih Bapak ini misalnya ya. Saya mohon maaf ya. Nah, itu adalah bagian daripada keterbatasan saya ya. Sebelum Anda minta maaf, saya juga sudah maafkan Anda gitu ya. Baik, sebagai perwakilan dari Anda sekalian, saya minta komentar lah dari Yufi ya.
perwakilan dari Anda sekalian, atau silakan kalau ada yang lain ingin berkomentar, silakan untuk closing statement kita. Silakan Yufi atau siapa? Yufi lah, Yufi ya, karena Yufi kan komting kelas ini ya. Silakan Yufi, tanggapannya. Iya, maaf Pak, saya mau tanya ini komentarnya tentang apa ya Pak? Tentang perkuliahan kita selama ini atau tentang mata pelajaran ke sekarang Pak? Ya, kuliah selama inilah, karena kan kita Oh. dalam acara ini kan saya ingin mengakhiri pembelajaran mata kuliah ini. Jadi komentarnya ya. Silakan Yufi. Ya, kalau menurut saya pribadi Pak, saya mewakili teman-teman semuanya berterima kasih juga ke Bapak Dr. Wilhan Nurbain SE MA yang udah memberikan kita ilmu ya semua teman-teman ya. Yang tadinya kita nggak tahu tentang ekonomi garis kemiskinan ini, kita bisa lebih tahu lebih dalam tentang ekonomi garis kemiskinan ini Pak gitu. Terus kalau menurut saya selama ini mengenai materi-materi yang Bapak berikan ke kami itu saya rasa memang sudah pas banget ya teman-teman ya buat kita semua gitu ya kan Pak. Nah juga pun kami pun di sini pun Pak jujur aja ya, kayak saya pribadi pun kadang pun Pak seperti yang Bapak bilang bukan Bapak saja yang Bapak bilang mencomot-comot dari Google, kami pun juga Pak ya, jujur aja ya kan Pak. Saya pribadi juga mencomot-comot juga dari Google gitu ya kan Pak. Jadi saya mewakili teman-teman mau mengucapin sama Bapak, ntar lagi kita mau Riyadi, maaf lahir batin ya kan Pak. Ya, Maaf ya. Pak ada salah-salah kata kami Pak, yang kami sengaja atau kami nggak sengaja. Jadi untuk selama ini saya rasa kami sangat berterima kasih ke Bapak yang tadinya kami nggak tahu tentang pelajaran materi ekonomi kemiskinan, yang kami hanya sekedar aja tahu Pak. Jadi dengan adanya pembelajaran dari Bapak, kami bisa lebih tahu tentang ekonomi kemiskinan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Yufi. Ada yang lain menambahin? Cukup? Cukup lah ya. Sela menambahin? Enggak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak gitu, walaupun kita kuliahnya melalui daring, tapi Bapak sangat antusias juga mentransfer ilmu ke kita semua gitu ya. Mudah-mudahan enggak pun cuma saya, teman-teman yang lain tuh dapat menerima ilmu yang Bapak berikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak, dan semoga nanti di beberapa ke depan kemudian itu mudah-mudahan kita bisa jumpa belajar lagi melalui ya. Offline, nggak online ya Pak, supaya Iya. lebih maksimal lagi nih gitu. Jadi kayak lebih dapat aja feel-nya. Mungkin kan kita kan juga karenanya online, jadi tuh nggak sama-sama tahu gitu loh Pak, ya kan Pak. Jadi nggak saling tahu. Teman-teman juga nggak pernah ketemu, cuman ketemu itu lewat Zoom aja. Nah gitu. Jadi kayak mata kuliah Bapak ini beda dari dosen yang lain. Soalnya kalau dosen yang lain tuh kan jarang Zoom, tapi di Bapak ini selalu menyediakan waktu untuk kita semua gitu. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya, dan mohon maaf juga gitu kalau misalnya banyak kesalahan dari kami semua. Ya, ya. Terima kasih Sela ya, dan rekan-rekan yang lain ya. Mudah-mudahan kita atau Anda sukses ya. Sukses menjalani pembelajaran di Pancabudi, cepat-cepat buat skripsinya, cepat-cepat buat proposalnya, cepat-cepat biar lulus ya, biar lulus. Nah, nanti biar bisa cepat wisuda ya. Udah ada yang buat proposal skripsi? Udah ada? Belum ya? Udah boleh atau belum menurut aturan? Belum boleh Pak, karena kan masih semester 6 dan ada nilai yang dikonversi juga Pak. Oh iya. Oke. Mudah-mudahan nilai dikonversinya bisa mantap ya, sehingga Anda bisa lanjut ke membuat proposal skripsi ya. Ya mudah-mudahan Anda 1-2 orang jumpa dengan saya sebagai pembimbingnya ya, pembimbing skripsinya ya. Baiklah, oke teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu bagi kita semua, tetap jaga kesehatan ya. Nampaknya COVID ini katanya sudah nambah lagi ya. Cuman mudah-mudahan kita ya tetap prokes lah ya, kalau
jumpa kerumunan ya pakai masker ya. Kalau bisa dihindari ya supaya kita tetap sehat ya. Karena sehat itu mahal sekarang ya, mahal sekarang sehat itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.